Baik, selamat siang. Nama saya Ricardo Smisa. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Dalam video kali ini saya akan presentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan dan tema bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. Selesai pada materi bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. Urgensi dan nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sejalan dengan kaidah perjalanan ilmiah, kita diajak untuk menelusuri konsep dan urgensi konstitusi, memiliki komitmen secara personal dan sosial terhadap menjabatkan nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia. Bagian pertama, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikatakan dengan istilah constituere. Dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda menggunakan istilah constitutie. Konstitusi mengundang permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain di bawah konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara, pembentukan suatu negara atau menyusun dan menetapkan suatu negara. Menurut pandangan Lord James Bridges, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dalam hukum yang ditetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendekatan bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau parlemen. Bagian kedua, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentang kekuasaan pemerintah negara memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. Yang pertama, pedoman sebagai presiden dan memegang kekuasaan pemerintah terdapat dalam pasal 4 ayat 1. Yang kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden terdapat dalam pasal 6 ayat 1. Yang ketiga, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden terdapat dalam pasal 7. Yang keempat, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya terdapat dalam pasal 7A dan 7B. Yang keenam, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR terdapat dalam pasal 7C. Yang keenam, pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain terdapat dalam pasal 11 ayat 1, ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Yang ketujuh, menyatakan keadaan bahaya terdapat dalam pasal 12. Yang kedelapan, mengangkat dan menerima duta negara lain terdapat dalam pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Yang kesembilan, pemberian garansi dan rehabilitas terdapat dalam pasal 14 ayat 1. 10. Pemberian amnesti dan abolisi terdapat dalam pasal 14 ayat 2. Yang ke-11,
pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan terdapat dalam pasal ke-15. Aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasaan akan pemerintah dengan sewenang-wenangnya. Mengapa demikian? Ingat tentang hukum besi kekuatan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang seperti dikemukakan oleh Lord Acton. Yang berikut membangun argumen tentang dinamika dan tatanan konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan sering berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Bung Karno sendiri. Tujuan reformasi ini itu adalah yang pertama mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua menghapus doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga mengatakan supremasi hukum kehormatan hak asasi manusia atau HAM serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Yang keempat melakukan persentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima mewujudkan kebangsaan pers. Yang keenam mewujudkan kehidupan demokrasi. Baik, sekian dan terima kasih materi dari saya. Salam.